को सॉरी बोलना चाहिए ना। Kali ini kita akan membahas sebuah film aksi India terbaru tahun 2025. Ceritanya berpusat pada seorang pengembara misterius yang tanpa sengaja meluluh lantakkan sebuah kota yang dikuasai para gangster hanya karena mereka mengusiknya saat ia sedang menikmati makanan. Nah, sebenarnya siapa pria ini? Baiklah, siapkan fokus dan kenyamanan kalian. Kita mulai saja. Inilah film Jaat. Cerita dibuka di Sri Lanka tahun 2009. Pada masa itu, militer Sri Lanka berhasil menumpas sebuah organisasi pemberontak bersenjata yang dikenal dengan nama JTF, Jaffna Tiger Force. Untuk menumpas kelompok tersebut sampai benar-benar hilang jejak, tentara Sri Lanka melakukan penyisiran besar-besaran ke dalam hutan. Mereka dibantu oleh para warga desa yang mengenal wilayah itu. Tujuan mereka jelas, menemukan senjata atau barang berharga yang mungkin masih ditinggalkan JTF. Selama berhari-hari, para tentara menggali berbagai titik yang dianggap mencurigakan. Di salah satu lubang, seorang pria gondrong merasakan ujung linggisnya menyentuh sesuatu yang keras. Setelah menggali lebih dalam, mereka menemukan sebuah peti kayu tua. Begitu dibuka, isinya adalah emas batangan dalam jumlah yang luar biasa banyak. Merasa kesempatan itu terlalu berharga untuk dilewatkan, si pria gondrong dan 3 rekannya memutuskan untuk menyembunyikan peti tersebut sebelum tentara lain menemukannya. Namun, gerak-gerik mereka rupanya menarik perhatian seorang prajurit. Situasi pun memanas, hingga akhirnya si pria gondrong menyerang dan membunuh para tentara di lokasi itu tanpa ampun. Singkatnya, keempat orang tersebut berhasil membawa kabur peti emas dan naik ke sebuah kapal kecil. Mereka mengarungi laut selama berhari-hari, terombang-ambing tanpa tahu arah tujuan yang jelas. Setelah terombang-ambing di laut, mereka akhirnya mencapai pesisir India. Begitu mendarat, mereka sepakat untuk menyembunyikan harta jarahan itu dengan menguburnya di area pantai agar tidak mudah ditemukan. Namun, sebelum mereka sempat kabur jauh, sekelompok polisi patroli India memergoki mereka. Karena tingkah mereka terlihat janggal, keempatnya langsung dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa. Di sana, seorang inspektur bernama Mushtaq mulai melakukan interogasi. Meski ditekan dengan berbagai pertanyaan, tidak satu pun dari mereka yang mau buka suara. Akibat bungkam total, mereka langsung dicurigai sebagai teroris yang masuk ke India secara ilegal. Merasa terdesak, si pria gondrong mengeluarkan sebatang emas untuk mencoba menyuap polisi. Tetapi Mushtaq, yang ternyata polisi korup, mengatakan bahwa satu batang emas hanya cukup untuk membebaskan satu orang saja. Mau tak mau, masing-masing dari mereka mengeluarkan emas milik mereka. Setelah menerima suap dalam jumlah besar, Mushtaq pun akhirnya melepaskan keempatnya. Mushtaq bahkan berjanji akan menguruskan identitas dan KTP mereka agar bisa menetap di India tanpa hambatan apapun. Ketika ditanya siapa nama mereka, si pria gondrong pun menjawab dengan santai, seakan menyembunyikan siapa dirinya sebenarnya. Sosoknya masih jadi misteri, dan kalian baru akan mengetahui siapa dia nanti. 16 tahun berlalu, di New Delhi, Presiden India, Vasundhara, menerima sebuah paket mencurigakan yang dikirim dari desa Motupalli, Andhra Pradesh. Saat paket itu dibuka, isi di dalamnya membuat seluruh ruangan terdiam. 10 jempol manusia yang telah terpotong, lengkap dengan sebuah surat. Surat itu ditulis oleh seorang anak bernama Divi. Dalam tulisannya, Divi menjelaskan bahwa jempol-jempol itu adalah milik kakaknya dan beberapa warga desa lainnya. Dia mengadu bahwa mereka sudah tidak tahu harus meminta bantuan kemana lagi. Warga Motupalli hidup dalam ketakutan karena ulah sebuah keluarga yang terkenal bengis dan sama sekali tidak punya belas kasihan. Divi memohon agar sang presiden turun tangan. Jika tidak, Divi memperingatkan bahwa paket berikutnya mungkin berisi kepala warga desa. Membaca itu, Vasundhara tampak sangat marah. Ia segera memerintahkan agen CBI terbaiknya, Sathya Moorthy, untuk berangkat ke Motupalli dan menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi di sana. Di saat yang sama, seorang petani di Motupalli yang sedang membajak sawah menemukan sesuatu yang mengerikan. Sebuah tangan manusia yang terkubur di tanah. Tak berhenti di situ, mereka lalu menemukan 10 mayat tanpa kepala, pertanda bahwa desa itu sedang berada dalam bahaya besar.
Jasad-jasad itu kemudian dibawa ke desa, membuat seluruh warga terpukul dan ketakutan. Tak lama setelah itu, seorang polisi wanita yang baru ditugaskan, Vijaya Laksmi, tiba di lokasi. Melihat kondisi mayat yang begitu mengenaskan, Vijaya Laksmi langsung menanyakan kepada warga apa yang sebenarnya terjadi. Namun tidak ada satupun yang bersuara. Yang terdengar hanya isak tangis tiada henti. Ia mencoba bertanya lagi, tetapi penduduk tetap diam seperti patung, seolah menyebut nama pelakunya saja sudah cukup untuk mengundang maut. Dalam keheningan itu, seorang kakek bernama Makrat akhirnya angkat bicara. Ia mengatakan bahwa para warga bukan tidak peduli, mereka hanya terlalu ketakutan. Mereka tahu nasib mereka bisa sama tragisnya dengan 10 korban itu. Padahal para jenazah itu adalah orang-orang yang mereka sayangi dan layak mendapatkan keadilan. Di antara kerumunan, seorang anak kecil tiba-tiba berteriak menyebut nama seseorang. Ternyata, dialah sosok yang ditakuti seluruh desa. Sementara itu, di kediaman megah Farada Raja Ranatunga, ibunya yang dikenal sebagai Amma, terlihat santai merokok sembari memerhatikan para bawahannya. Dengan nada tegas, Amma memerintahkan pegawai kantor pertanahan untuk segera memproses penyitaan tanah warga dan mengubahnya menjadi atas nama Ranatungga. Ia bahkan mengancam akan membunuh siapa saja yang berani menentang keputusan putranya. Di sisi lain, Vijaya Laksmi dan timnya menuju rumah Ranatungga. Namun dalam perjalanan, iring-iringan mereka dihentikan oleh Sunil Kumar yang memaksa mereka putar balik. Menurutnya, berhadapan dengan Ranatunga sama saja menandatangani surat kematian sendiri. Meski begitu, karena baru saja dipromosikan, Vijaya Laksmi menolak mundur. Ia tetap melanjutkan perjalanan. Begitu mereka memasuki area perkebunan tebu, seorang polisi laki-laki turun dari mobil dan menghentikan rombongan. Semua polisi pria yang mentalnya ciut langsung gentar dan enggan ikut lebih jauh. Akhirnya tinggal Vijaya Laksmi dan beberapa polisi wanita yang berani melanjutkan penggerebekan. Sesampainya di kediaman Ranatunga, para polisi wanita langsung baku hantam dengan para penjaga. Amma yang melihat kekacauan itu langsung memaki anak buahnya. Tiba-tiba terdengar suara teriakan dari dalam rumah dan muncullah seorang wanita bernama Bharati, istri Ranatunga. Dengan sikap lembut dan sopan, Bharati meminta maaf atas perilaku kasar para penjaga dan ibunya. Ia mempersilahkan Vijaya Laksmi dan rombongannya masuk. Namun begitu mereka berada di dalam, Vijaya Laksmi langsung menuntut agar dipertemukan dengan Ranatungga. Alih-alih menjawab, Bharati terus berbicara panjang lebar, membuat kesabaran Vijaya Laksmi akhirnya habis. Dan di momen itu, sikap Bharati berubah drastis. Dari lembut menjadi kejam. Ia memerintahkan anak buahnya untuk merampas pakaian para polisi wanita. Lebih parahnya lagi, mereka diberi izin untuk melecehkan para polwan itu. Setelah dilucuti, para polisi wanita itu diseret dan dikurung di gudang belakang. Di dalam gudang, Bharati berbicara dengan nada pelan namun penuh ancaman. Ia mengatakan bahwa sampai hari ini tidak ada satupun orang yang berani menyentuh suaminya. Ranatungga dianggap sebagai dewa kematian. Siapapun yang berani melawannya pasti akan menemui akhir yang mengerikan. Di tempat lain, seorang pria berjalan dengan percaya diri seperti aktor Shah Rukh Khan. Dialah Jaat, seorang pengembara yang sedang menjelajahi India. Ia menumpang kereta menuju Chennai, tetapi ketika tiba di wilayah Andhra Pradesh, keretanya mogok dan harus menunggu sehari untuk diperbaiki. Karena perut lapar, Jaat memutuskan makan di warung sederhana milik seorang ibu. Dengan sopan dan ramah, Jaat menyapa sang pemilik warung yang langsung bertanya-tanya karena belum pernah melihat pria ini sebelumnya. Tak lama kemudian, sekelompok pemuda datang ke warung itu dan dengan sengaja menyenggol makanan Jaat hingga jatuh. Mereka bukan hanya mengganggu orang yang sedang makan, tetapi juga mengambil berbagai barang dagangan di warung itu. Melihat perlakuan yang tidak pantas itu, Jaat yang sebenarnya tidak ingin mencari masalah mencoba menegur salah satu dari mereka yang diketahui bernama Suhas dan meminta agar dia mengucapkan maaf. Jaat menyampaikan itu dengan tenang dan sopan, namun Suhas justru merespons dengan kasar. Ia mengejek Jaat dan memperingatkannya agar tidak ikut campur jika masih ingin selamat. Jaat kembali menegaskan bahwa ia hanya meminta satu hal, permintaan maaf. Tetapi bukannya berhenti, kelompok pemuda itu justru langsung menyerangnya.
yang mereka kira hanyalah seorang musafir biasa. Ternyata Jaat mampu mengalahkan Suhas dan kawan-kawannya hanya dengan tangan kosong. Dalam kekacauan itu, Suhas mencoba melarikan diri. Namun mobil yang hendak digunakannya kabur berhasil dihentikan hanya dengan satu tangan oleh Jaat. Merasa panik, Suhas memperingatkan bahwa Jaat baru saja berurusan dengan anak buah seorang pejabat kota bernama Ramsu Baredi, dan jika bosnya mengetahui kejadian ini, Jaat akan menyesal. Tetap saja, Jaat berhasil menundukkan Suhas sepenuhnya. Kemudian Jaat meminta Suhas untuk mengantarnya menemui Ramsu Baredi. Di rumah Ramsu Baredi sedang berlangsung pesta perjodohan putrinya. Ramsu tampak memaksa keluarga calon mempelai pria untuk segera menyetujui pernikahan tersebut. Ia berbicara keras, berusaha mengendalikan situasi sepenuhnya. Namun tiba-tiba, pembicaraan Ramsu terputus ketika Jaat muncul dan langsung membungkamnya dengan tegas, menuntut satu hal, permintaan maaf. Ramsu jelas kebingungan. Jaat lalu menjelaskan bahwa anak buah Ramsu telah menyenggol makanannya. Sebagai pemimpin, Ramsu seharusnya mengajari orang-orangnya untuk bersikap sopan. Belum sempat Ramsu menanggapi, Jaat langsung menamparnya. Melihat itu, anak buah Ramsu menyerang, tetapi Jaat mengalahkan mereka satu persatu dengan mudah. Suasana pesta berubah kacau, sementara Jaat tetap berdiri tanpa tersentuh. Dalam kepanikan, Ramsu mengancam bahwa jika adiknya mengetahui tindakan Jaat, maka hidup Jaat akan tamat. Adiknya, Somulu, adalah sosok yang jauh lebih berbahaya dan memiliki pengaruh besar. Namun Jaat sama sekali tidak gentar. Ia malah menghajar Ramsu sekali lagi hingga pria itu benar-benar tidak berdaya. Di tempat lain, Satya Murti telah tiba di Bandara Andhra Pradesh saat hujan deras mengguyur. Karena cuaca ekstrem, pihak kepolisian menjelaskan bahwa helikopter tidak dapat digunakan untuk menuju Motupalli. Akhirnya, Satya harus melanjutkan perjalanan melalui jalur darat. Pada waktu yang sama, seorang polisi korup menghubungi Menteri Pusat Ravi Shankar dan melaporkan bahwa seorang agen CBI sedang menuju desa Motupalli. Mendengar kabar itu, Ravi langsung panik dan segera menghubungi keluarga Ranatungga, memerintahkan mereka untuk bersiap menghadapi kedatangan agen tersebut. Sementara itu, seorang pria bernama Somulupin Samiti terlihat sedang memantau pekerjaan pegawai di kantor pertanahan, memperlihatkan betapa besar kuasanya di wilayah tersebut. Sementara itu, Ramsu Baredi dibawa paksa oleh Jaat untuk menemui Samiti. Setibanya di depan kantor pertanahan, Jaat mendengar suara ribut dari dalam. Tanpa ragu, ia pun masuk untuk mencari keberadaan Samiti. Setelah menumbangkan salah satu anak buah Samiti, Jaat langsung menuntut Samiti untuk meminta maaf kepadanya. Tetapi sebelum ia sempat menyelesaikan perkataannya, Jaat ditendang dari belakang. Dengan sikap arogan, Samiti menolak meminta maaf dan mengatakan bahwa Jaat telah salah memilih lawan. Namun Samiti jelas meremehkan kemampuan Jaat. Dalam hitungan detik, Jaat berhasil menghabisi seluruh anak buah yang ada di ruangan itu tanpa kesulitan berarti. Ketika suasana mulai mereda, Samiti memberikan ancaman yang lebih serius. Ia memperingatkan bahwa jika kakaknya mengetahui insiden ini, Jaat pasti tidak akan selamat. Karena kakaknya adalah Ranatungga, orang paling berkuasa dan paling ditakuti di wilayah itu. Kita kemudian kembali pada Satya Murti yang tengah mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di Motupalli. Seorang petugas kepolisian menjelaskan bahwa daerah itu sepenuhnya berada di bawah kendali keluarga Ranatungga yang dikenal sangat kejam. Cerita kemudian bergeser ke masa 16 tahun lalu. Saat itu, setelah resmi menjadi warga India, berkat bantuan polisi korup bernama Inspektur Mushtaq, Ranatungga dan 3 rekannya bekerja sebagai kuli di pelabuhan. Suatu hari, sekelompok preman mengganggu mereka dan memukuli Samiti, adik kesayangan Ranatungga. Keesokan harinya, Ranatungga dan kawan-kawannya datang ke rumah bos preman tersebut, yang saat itu sedang memberi makan babinya. Mereka berpura-pura datang untuk membeli babi, namun langsung menyerang dan membantai bos preman itu dengan brutal. Tak lama kemudian, Inspektur Mushtaq datang ke lokasi kejadian dan memarahi Ranatungga atas tindakannya yang sudah di luar batas. Tetapi ketika polisi itu masih berbicara, Ranatungga justru menyerangnya. Setelah memukuli Mushtaq sampai tak berdaya, Ranatungga berkeliling kampung memberi ultimatum
bahwa siapapun yang menentangnya akan bernasib sama seperti Mushtaq. Sejak hari itu, Rana Tungga semakin menunjukkan sisi kejamnya. Ia membantai siapapun yang dianggap musuh tanpa belas kasihan. Para remaja di wilayah itu dibuat tunduk dengan cara keji. Mereka dipaksa bekerja setelah terlebih dahulu dibuat kecanduan. Lambat laun, kelompok Rana Tungga menjadi kekuatan paling ditakuti di Modupale. Setelah membangun kekuasaannya, ia memindahkan keluarganya ke Andhra Pradesh. Selama 16 tahun, tidak ada satupun pihak yang berani menentang perintahnya. Bahkan polisi pun takut menyentuhnya. Di sisi lain, Jaat tiba di kediaman Rana Tungga untuk menuntut pertanggungjawaban atas insiden yang dimulai dari makanannya yang disenggol anak buah Rana. Sambil membawa Samidi, Jaat memanggil Rana Tungga keluar. Setelah beberapa saat, Rana akhirnya muncul dengan wibawa besar yang membuat semua orang menunduk. Rana menanyakan alasan Jaat membuat keributan di rumahnya. Jaat kembali menjelaskan urutannya. Suhas yang menyenggol makanannya, Suhas yang menyebut nama Ramsu Barede, Ramsu yang menyebut Samidi, dan Samidi yang akhirnya menyebut nama Rana Tungga sendiri. Rana sempat terlihat akan marah, tetapi justru Samidi yang ditampar keras. Rana menegaskan bahwa kesalahan ada pada Samidi yang tidak mau meminta maaf sejak awal. Rana mengakui bahwa dialah puncak dari seluruh kekuasaan di wilayah itu, sehingga ia sendiri yang akan menyampaikan permintaan maaf. Namun Jaat berpura-pura tidak mendengar sehingga Rana harus mengulanginya. Setelah merasa cukup, Jaat berniat pergi. Tetapi sebelum keluar, ia berhenti. Ada sesuatu yang tidak beres. Jaat melihat seragam polisi yang berserakan dan bercak darah di lantai. Ia mengikuti jejak itu hingga menemukan sebuah ruangan tersembunyi. Dengan satu tarikan, ia merobek teralis besi yang menghalangi ruangan itu. Di dalamnya, ia menemukan para polisi wanita yang disekap dalam kondisi sangat memprihatinkan. Setelah menyerahkan kembali seragam mereka, Jaat langsung diserang oleh para penjaga. Namun ia mengalahkan mereka dengan mudah. Mengetahui kediaman putranya diserang, Amma, ibu Rana Tungga, memerintahkan semua anak buahnya untuk memburu Jaat. Ketika para polwan keluar dalam kondisi lusuh, kemarahan Jaat semakin membesar. Situasi semakin panas ketika Rana Tungga turun tangan langsung dan keduanya saling menodongkan senjata. Jaat menuntut agar seluruh polwan dibebaskan. Rana menolak dengan sombong, menyatakan bahwa ia menguasai seluruh tanah dan menentukan hidup mati siapapun yang tinggal di wilayah kekuasaannya. Istrinya memperingatkannya agar tidak gegabah, sebab mereka memiliki misi yang jauh lebih besar. Setelah mempertimbangkan itu, Rana akhirnya mengalah dan mengizinkan Jaat pergi bersama para polwan itu. Namun sebelum pergi, Rana menegaskan bahwa suatu hari nanti Jaat akan datang memohon ampun padanya. Jaat tidak gentar dan membawa para polwan kembali ke kantor polisi. Sementara itu, Satya Murti dicegat oleh Raffi Sankar yang berusaha menyuapnya agar tidak masuk ke Modupale. Satya menolak, membuat Raffi murka. Pertengkaran itu membuat situasi semakin tegang. Kita kembali ke kediaman Rana Tungga. Amma tidak terima jika keluarganya dipermalukan. Rana pun bersumpah akan membalas semua itu, bahkan tanpa perintah sekalipun. Saat itu, ia menerima telepon dari Raffi yang melaporkan bahwa Satya Murti masih melanjutkan misinya. Rana segera memerintahkan anak buahnya untuk menyingkirkan Jaat dan Satya Murti. Dalam perjalanan, Satya merasakan ada sesuatu yang janggal dari sikap Raffi. Pada saat yang sama, Jaat dan para polwan diserang secara brutal. Salah satu polwan terluka parah dan Jaat nyaris tewas. Namun ia berhasil melarikan mereka dari lokasi penyergapan. Akhirnya Jaat tiba di sebuah desa sepi. Ia mencari bantuan, namun tidak ada satupun warga yang terlihat di sana. Ketika seorang nenek muncul memberikan air, polwan yang terluka sudah tidak terselamatkan. Tak lama kemudian, Laksmi menerima telepon dari Rana Tungga yang mengatakan bahwa siapapun di wilayah itu hanya menunggu giliran untuk mati. Jaat bertanya apa sebenarnya yang terjadi. Laksmi pun mulai menjelaskan kisah yang didengarnya dari istri Rana Tungga. 6 tahun sebelumnya, Raffi menghadiri undangan di Swiss. Di sana, seorang pengusaha bernama Robert memperkenalkan penemuan senyawa langka bernama ternium. Mineral itu hanya ditemukan di 2 lokasi, salah satunya di Andhra Pradesh, India.
dengan kadar paling tinggi. Robert ingin membeli tanah di sana dalam jumlah besar. Raffi tergoda dan langsung teringat pada Rana Tungga, orang yang bisa membantunya menguasai tanah warga. Mereka kemudian bekerja sama. Rana Tungga harus menaklukkan 100 desa agar sertifikat tanah bisa dialihkan dan mereka memperoleh keuntungan triliunan. Beberapa desa akhirnya dikuasai melalui kekerasan. Warga dipaksa menandatangani dokumen yang menolak langsung dibunuh dengan kejam. Hanya satu desa yang bertahan, Desa Motupale. Warga yang berusaha melapor ke pemerintah justru dipukuli oleh polisi korup. Ketika 10 warga mencoba menyampaikan aspirasi mereka malah dianggap pemberontak dan disiksa. Divi, seorang gadis kecil, mengusulkan agar mereka menulis surat kepada presiden sebagai usaha terakhir. Warga memotong jempol sebagai tanda putus asa dan mengirimkannya malam itu juga. Namun ketika pulang, mereka disergap oleh Rana Tungga, lalu dibunuh satu persatu. Rana Tungga kemudian mendeklarasikan bahwa tidak ada yang bisa menolong siapapun di wilayah itu. Mendengar semuanya, Jaat dipenuhi amarah. Ia bersumpah akan membawa kedamaian kembali ke Motupale. Saat tiba di kantor polisi, ia mendapati polisi-polisi di sana tidak menjalankan tugas. Ada yang bermain kartu, tidur, bahkan Kapolres Sunil Kumar sedang nge-gym. Ketika Jaat melaporkan insiden yang dialaminya, mereka mencibirnya. Namun ketika ia menyebut nama Rana Tungga, seluruh ruangan berubah tegang. Kapolres semakin menunjukkan sikap tidak profesionalnya, hingga akhirnya Jaat merobek seragamnya karena dianggap tidak pantas dipakai. Jaat kemudian diserang dan diikat. Para polwan juga mengalami kekerasan saat mencoba membantunya. Polisi tua bernama Prakas melihat Jaat dan tampak panik. Ia pergi meninggalkan kantor untuk mencari sesuatu yang penting. Di saat yang sama, seorang narapidana bernama Upendra menceritakan siapa Jaat sebenarnya. 1 tahun lalu, ia pernah melihat Jaat di penjara Dhaka, tempat para mafia paling berbahaya ditahan. Di sana, Jaat dikenal sebagai bulldozer, pria misterius yang dapat menghabisi para kriminal brutal tanpa terluka sedikit pun. Setelah identitas Jaat terbongkar, Samidi tetap memaksa ingin membunuhnya. Tetapi Jaat akhirnya menunjukkan kemampuan sebenarnya dan membantai semua orang yang menyiksanya. Samidi dan anak buahnya tewas. Jasad mereka digantung di kantor polisi sebagai peringatan. Ketika Rana Tungga tiba dan melihat adik kesayangannya tewas, ia murka. Namun Jaat menghubunginya dan mengatakan bahwa itu hanyalah permulaan dan ia sendiri yang akan mencari Rana. Di sisi lain, Satya Murti akhirnya mendapat informasi resmi dari pusat. Rana Tungga bukan orang biasa. Nama aslinya adalah Motupale Karikalan, mantan jenderal pasukan JDF yang dianggap telah tewas, namun rupanya kabur ke India. Satya meminta bantuan pasukan khusus, tetapi hanya satu orang yang bisa membantu, Brigadir Baldev Pratap Singh, tentara elit legendaris. Dan kini jelas sudah, Jaat adalah Baldev Pratap Singh itu sendiri. Sementara itu, di pelabuhan, Rana Tungga memaksa warga desa Motupale menandatangani surat penyerahan tanah. Divi yang ketahuan menulis surat kepada presiden, dipaksa menulis surat lain yang berisi pengakuan bahwa mereka menyerah sepenuhnya. Ketika situasi semakin mencekam, Jaat datang dari udara dan menyerang seluruh pasukan Rana. Dengan kekuatan penuh, Rana kemudian menyandera Divi. Tidak ingin membahayakan seorang anak, Jaat memilih menyerah. Namun warga desa melindunginya dengan tubuh mereka sendiri. Entah bagaimana Divi berhasil kembali ke sisi Jaat. Pada akhirnya, Jaat dan Rana Tungga bertarung. Pertempuran brutal itu berakhir dengan kemenangan Jaat. Rana Tungga digantung di depan warga sebagai bentuk keadilan atas kejahatannya. Di tempat lain, istri Rana memilih mengakhiri hidupnya sendiri ketika rumah mereka diserbu oleh pasukan polisi yang dipimpin Laksmi dan para polwan. Ketika Satya Murti tiba, semuanya sudah selesai. Warga desa sangat berterima kasih kepada Jaat karena telah menyelamatkan tanah dan nyawa mereka. Divi memanggil Jaat sebagai penyelamat mereka. Dalam penutup, Satya Murti melaporkan kepada presiden bahwa seluruh misi telah diselesaikan oleh Brigadir Baldev Pratap Singh alias Jaat dalam waktu 1 hari.